Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan, nama saya Ahmad Mario. NIM saya 2020248 dari kelas B, Universitas Muria Kudus, Fakultas Ilmu Hukum. Moto hidup saya adalah menjalani hidup itu harus bersyukur dan bersabar. Kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut undang-undang dalam perspektif restoratif justice. Jurnal Penelitian Hukum de jure terakreditasi DP nomor 740/AU P2MI LIPI _04/2016 volume 16 nomor 3 September 2016, disusun oleh Sri Mulyani, peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Pendahuluan. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda dengan sebanyak-banyaknya Rp750.000. Berkaitan dengan banyaknya kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik, sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakan hukum tindak pidana ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidakpuasan penyelesaian yang tidak memenuhi rasa keadilan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana ringan? 2. Bagaimana perspektif ke depan model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan? Hasil penelitian dan analisis. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana ringan? Bahwa salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara, yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan proses reaksi sosial dari masyarakat luas, yaitu terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang, cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positif yang telah dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menciptakan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan. Bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri, yang seharusnya penegakan hukum tindak pidana ringan harus diikuti pandangan yang objektif, salah satunya dengan mengetahui, memahami, dengan mempertimbangkan alasan dan setiap proses yang diambil oleh aparat penegak hukum, yang akhirnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Tidak menutup kemungkinan dapat diperoleh berbagai motivasi pelaku melakukan tindak pidana ringan, baik mulai dari tidak mengetahui tindakannya melawan hukum, kebutuhan yang mendesak, atau bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan. 2. Bagaimana perspektif ke depan model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan? Penyelesaian kasus tindak pidana pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana atau criminal justice system, manakala model tersebut sudah tidak lagi memuaskan bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif,
Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model viktimologi, maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan restoratif justice. Restoratif justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian terhadap pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki oleh beberapa daerah sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif, yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki oleh beberapa daerah. Adapun terdapat beberapa alasan. Pertama, penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu sudah tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terintegrasi dan diakui eksistensinya. Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Kedua, jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis di Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil, tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara. Lalu yang ketiga, dapat menekankan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama penyelesaian perkara tindak pidana. Kesimpulan bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP dan KUHP dan Perpu, bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Saran berkaitan dengan pengaturan hukum tindak pidana ringan, maka perlu dilakukan sinkronisasi ancaman denda maksimum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 dan Nokesber, serta beberapa perbaikan substansi dalam Nokesber agar model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dapat digunakan secara maksimal. Maka pelaksanaan prosedur relatif melalui peringatan 3 kali. Pada prinsipnya, polisi harus tetap mendapat persetujuan dari korban sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi pihak yang lain. Perlu segera dibentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis restoratif justice oleh para pihak secara bersama-sama atau delegasi kepada para pihak sebagaimana berdasarkan pada pasal 7 Nokesber. Tujuannya adalah agar pengaturan yang dibentuk merupakan hasil kesatuan pemikiran bersama sehingga dapat meminimalisir permasalahan pada aplikasinya, termasuk sosialisasi Nokesber secara sistematik terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai restoratif justice. Berkaitan dengan lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, maka optimalisasi yang perlu dilakukan adalah kemampuan lembaga adat mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif,
bersifat manusiawi, dan akuntabel administratif. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.